Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang memahami dan mengidentifikasi komponen kurikulum dengan dosen pengampu yaitu Bapak Anas Ridho Sibilana MPDI. Saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Saila Rosyidah, yang kedua ada Putri Kurniasari, yang ketiga ada Muhammad Fuad Hasan Amrullah, dan yang keempat yaitu Alek Tamsil Yuda Saputra. Materi pertama yaitu tentang pengertian komponen kurikulum. Komponen merupakan bagian integral dan fungsional yang tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem kurikulum, karena komponen mempunyai peranan penting dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai sebuah sistem, kurikulum harus mempunyai komponen-komponen lengkap dan fungsional agar bisa dikatakan baik. Sebaliknya, kurikulum tidak dikatakan baik apabila di dalamnya terdapat komponen yang tidak lengkap atau dipandang sebagai kurikulum yang tidak sempurna. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian itu meliputi dua hal. Yang pertama yaitu kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Dan yang kedua, kesesuaian antar komponen-komponen kurikulum, yaitu sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan. Demikian juga evaluasi harus sesuai dengan proses, isi, dan tujuan kurikulum. Kurikulum sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yakni tujuan, isi atau materi, metode, organisasi, dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut baik secara sendiri maupun bersama menjadi dasar utama dalam upaya mengembangkan sistem pembelajaran. Saya Saila Rosyidah akan menjelaskan pengembangan komponen kurikulum. Jadi apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan lembaga pendidikan bagi peserta didik dalam sekolah tersebut. Nah, kurikulum ini mencangkup tentang tujuan pendidikan, materi, dan metode. Kurikulum sebagai sebuah sistem itu memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, komponennya yang pertama ada tujuan komponen. Komponen tujuan ini memiliki peran penting dalam sebuah pendidikan karena tujuan pendidikan itu berkaitan erat dengan tujuan negara, yakni mewujudkan manusia seutuhnya berdasarkan UUD 1945 yang bersumber dari Pancasila sebagai falsafah hidup negara Indonesia. Nah, tujuan pendidikan di Indonesia itu diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Ini bersifat umum dan menjadi pedoman dasar bagi seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Tujuannya yakni untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap, berilmu, sehat, kreatif, serta bertanggung jawab dan demokratis. Yang kedua ada tujuan institusional, yaitu yang dirumuskan berdasarkan standar dalam setiap jenjang pendidikan. Yang ketiga ada tujuan kurikuler, yakni tujuan yang harus dicapai oleh setiap mata pelajaran pada pendidikan tertentu. Yang terakhir, yang keempat ada tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan ini lebih spesifik atau lebih operasional. Apa sih yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu? Berdasarkan teori Bloom, itu tujuan pendidikan itu mencangkup 3 aspek. Yang pertama ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. B. Komponen isi atau materi kurikulum. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran, yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sesuai rumusan tersebut,
isi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut. A. Materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. B. Materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing suatu satuan pendidikan. C. Materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. C. Komponen metode. Metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode juga digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Ada 3 alternatif pendekatan dalam pembelajaran, yaitu A. Pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran, B. Pendekatan yang berpusat pada siswa, dan C. Pendekatan yang berorientasi pada kehidupan bermasyarakat. Untuk yang materi gede yaitu komponen organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada peserta didik atau struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pendidikan atau pengajaran yang hendak disampaikan pada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pengajaran yang diterapkan. Menurut Rusman, ada 2 organisasi kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum, dan yang kedua, kurikulum terpadu atau integrat kurikulum. Dan yang terakhir, yang E, komponen evaluasi. Evaluasi memberikan informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar siswa. Berdasarkan informasi tersebut dapat dibuat keputusan tentang kurikulum itu sendiri, pembelajaran, kesulitan, dan upaya bimbingan yang perlu dilakukan. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Sukmadinata menyatakan bahwa evaluasi terdiri dari evaluasi hasil belajar mengajar dan evaluasi pelaksanaan mengajar. Evaluasi hasil belajar mengajar untuk menilai keberhasilan penguasaan siswa atau tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan evaluasi pelaksanaan mengajar untuk menilai keseluruhan pelaksanaan pembelajaran mencakup evaluasi komponen tujuan pembelajaran, bahan pengajaran, strategi, dan media pembelajaran, serta komponen evaluasi pembelajaran sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.